Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Willy Satya Putra dan NIM 68 2020 048. Oke, di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil tugas tengah semester DS B dengan studi kasus analisis sistem toko bangunan. Analisis sistem toko bangunan Bumi Asih 2. Yang pertama-tama kita buka Start UML. Setelah kita buka Start UML, kita pilih klik file, open. Nah, di sini sudah muncul sistem analisis. Yang pertama-tama saya akan jelaskan sedikit tentang use case diagram. Use case diagram adalah suatu dari berbagai jenis diagram UML menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna dan sistem dengan sistemnya. Jadi untuk pembahasannya yaitu langsung saja ke sistemnya. Yang pertama, aktor ada 3, yaitu konsumen, admin, dan data center. Yang pertama-tama untuk konsumen. Untuk konsumen sendiri, pertama registrasi barang, kedua memilih jenis barang, dan ketiga bisa download barang dan menentukan produk, terus mengubah barang yang dipilih, menentukan jumlah barang dan jumlah barang yang dibeli, dan simpan barang yang dibeli. Untuk yang kedua, jangan lupa pastikan si konsumen ini sudah melakukan login untuk awalan untuk masuk ke dalam sistem analisa atau sistem di suatu perusahaan. Itu konsumen harus login terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya yaitu admin atau produsen. Langkah yang pertama untuk admin, yang pertama adalah login, terus yang kedua mengelola barang, menentukan barang dari konsumen, yang artinya konsumen sudah menyimpan barang yang akan dibeli, dan admin itu untuk menentukan barang dari konsumen. Nah, yang ketiga yaitu mengubah barang dari konsumen. Misalnya nih, jika konsumen ingin merubah atau ingin menghapus suatu barang yang tidak jadi dibeli, nah si admin ini bisa mengubah barang dari konsumen. Nah gitu. Nah, untuk yang ketiga, data center. Semua data itu tervalidasi di data center, yang artinya untuk semua, yang pertama untuk data center terdiri dari mengelola sistem, mengelola barang bisa. Terus untuk yang kedua, data center harus menunjukkan registrasi barang dan memilih jenis barang. Dan yang ketiga yaitu langkah 3, ada tambah barang, ubah barang, hapus barang. Itulah sedikit penjelasan tentang use case diagram. Nah, setelah tadi menjelaskan tentang use case diagram, sekarang kita lanjut untuk menjelaskan activity diagram. Apa sih activity diagram itu?
Activity diagram adalah diagram yang menunjukkan alur aktivitas dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau menggambarkan proses-proses alur kerja yang terjadi di dalam sebuah sistem secara urut. Activity diagram merupakan versi lengkap, detail, dan pengembangan dari use case diagram atau yang kita jelaskan dari pertama tadi. Yang ketiga yaitu activity diagram dapat digunakan untuk menunjukkan proses, langkah, atau tindakan apa saja yang perlu dilakukan aktor terhadap sebuah sistem. Langsung saja ke tutorialnya atau ke sistemnya. Yang pertama di sini ada konsumen. Nah, di sini ada 3 aktor, yaitu konsumen, sistem barang, dan data center perusahaan. Yang pertama adalah konsumen. Langkah pertama yaitu konsumen diharapkan untuk mengakses di sini. Nah, seterus itu untuk selanjutnya yaitu sistem barang menampilkan UI login. Setelah itu konsumen memasukkan username dan password. Itu konsumen memasukkan username dan password. Untuk langkah selanjutnya, sistem barang merequest validasi username dan password dari konsumen. Nah, untuk data center merequest, artinya di sini jika username dan password salah akan menampilkan UI login. Nah, jika benar, sistem barang akan menampilkan homepage barang. Nah, setelah menampilkan homepage barang, konsumen mengklik jenis produk dan barang. Untuk selanjutnya, konsumen menentukan jumlah barang yang akan dipesan. Nah, selanjutnya dari konsumen yang sudah menentukan jumlah barang yang akan dipesan, dilanjutkan oleh sistem barang. Sistem akan menampilkan halaman barang. Nah, terus sehabis itu si sistem sudah menampilkan barang, bisa memilih dan mendownload barang yang akan dipesan. Nah, untuk sistem barang request info sejumlah barang yang dibeli. Nah, di sini data center dia melakukan request lagi seperti yang di atas. Jika tidak bisa, request info jumlah barang akan menampilkan halaman barang. Itu jika tidak bisa. Kalau jika bisa, maka sistem barang akan menampilkan barang yang akan dipesan. Nah, setelah itu data center menyimpan dan memverifikasi barang pesanan. Nah, setelah itu pesan dan barang dibeli. Sekian saja untuk penjelasan tentang activity diagram UML. Terima kasih. Saya bisa lanjutkan. Setelah tadi saya menjelaskan activity diagram, selanjutnya adalah kelas diagram. Apa sih kelas diagram itu? Saya akan menjelaskan sedikit tentang kelas diagram.
Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada semua sistem. Kelas diagram mirip IR diagram pada perancangan database. Bedanya, pada IR diagram tidak terdapat operasi atau metode, tapi hanya atribut. Dan kelas diagram terdiri dari nama kelas, atribut, dan operasi atau metode. Tujuan kelas diagram adalah 1. Menjelaskan proses secara urut. 2. Dalam bisnis biasa digunakan untuk menggambarkan urutan proses bisnis. 3. Memberikan kemudahan dalam memahami proses dalam sebuah sistem. 4. Mengetahui aktivitas aktor atau user berdasarkan use case diagram yang telah dibuat sebelumnya. Langsung saja ke prakteknya, ke diagram ya, ke UML ya. Nih, di sini ada beberapa kelas. Yang pertama kelas login, kelas jenis kelas user, kelas jenis barang, kelas beli barang. Nah, di sini untuk kelas user sendiri mempunyai sebuah akar. Di sini user mempunyai akar, yaitu konsumen dan produsen. Yang artinya untuk konsumen, yang pertama login, kita harus terlebih dahulu login. Nah, di sini ada user. Ya, nah, untuk konsumen sendiri itu harus login untuk mendapat harus ke ID user sebelum login. Demikian dengan produsen, itu harus sama halnya dengan konsumen, yaitu memasukkan ID user. Nah, di sini untuk login sendiri terdiri dari username, password. Nah, untuk jenis barang, di sini ada beberapa barang, 2 jenis barang, yaitu material basah dan material kering. Untuk beli barangnya sendiri, di sini ada keramik, cat, paku, genteng, semen, triplek. Nah, untuk langkahnya, yang pertama, username konsumen atau produsen harus login terlebih dahulu ke sini, ke login. Setelah itu ke user, setelah itu ke jenis barang. Untuk selanjutnya, dari sudah memilih jenis barang atau yang mau dibeli, atau jenis barang yang mau dibeli, atau kita mau beli yang jenis material basah atau material kering, itu kita bisa pilih salah satu. Nah, di sini ada beli barang. Nah, itu saja sih urutan dari kelas diagram. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam menyampaikan presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.